Baik, sebelum saya masuk ke materi, malam ini saya akan membahas materinya mengenai Nuh. Dan kita akan bagi menjadi 3 minggu. Ya, jadi kita tidak akan selesaikan satu kali pertemuan ini. Kita di Jumat ini mengambil pendekatan yaitu mendalam. Ya. Kita melihat firman Tuhan, lalu kita menggali ke dalam. Nah, semoga dengan penggalian yang dalam ini, kita bisa mendapatkan kekayaan firman lebih kaya, lebih limpah. Ya, sama seperti pohon, kita perlu berakar. Makin ke dalam akarnya, makin banyak kekayaan tanah itu kita bisa dapatkan. Yang kita tahu tanah permai kita adalah Kristus Yesus, Tuhan kita. Nah, mari melalui terang firman Tuhan kita makin menggali lebih dalam. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar, atau mungkin baru pertama kali mendengar. Ya, apapun kondisi kita terus berharap Roh Kudus berkata-kata, memberikan perkataan yang terkini, yang sesuai dengan apa yang diperlukan oleh kita. Amin. Oke, saya langsung masuk ke materi, yaitu kita bisa lihat di depan. Saya mulai dengan gambar di depan. Saudara-saudara sekalian bisa lihat, suara saya terdengar? Ada ya? Terdengar. Baik. Baik. Kediri bagus, Kediri. Baik, terima kasih. Bisa sama-sama kita lihat. Jadi, kita melihat sebenarnya di tokoh-tokoh yang kita bahas, ya kita bisa melihat bahwa manusia itu adalah jatuh, dan jatuh. Tapi di sepanjang kejatuhan manusia, Tuhan selalu menemukan orang-orang yang bekerja sama dengan Tuhan. Ya. Orang-orang yang mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, kita bisa lihat nanti bahwa manusia itu jatuh dari kejatuhan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang kita bahas baru nanti sampai kejatuhan ketiga. Ya. Nah, kita bisa review sedikit apa yang kita bahas masalah kejatuhan, yaitu pertama dari Adam dan Hawa. Ini cepat saja kita bisa melihat bahwa manusia pertama yang diciptakan Allah ini jatuh. Nah, apa penyebabnya? Yaitu dari luar, yaitu dari godaan si iblis. Tetapi akibat dari kejatuhan manusia, iblis masuk ke dalam manusia. Nah, manusia, kenapa dia jatuh? Karena manusia mengambil posisi sebagai kepala. Nah, seharusnya Hawa yang mewakili sebagai seorang perempuan di bawah kekepalaan Adam yang adalah lambang dari Kristus, harusnya Hawa bertanya pada Adam. Tapi Hawa dengan lancang ya, membuat sebuah keputusan yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Itu adalah gambaran dari apa? Manusia tidak menggunakan rohnya. Jadi kejatuhan manusia pertama adalah karena dia tidak menggunakan rohnya. Roh adalah, kalau kita bisa katakan, itulah sang suami kita ada hari ini, tempat di mana Kristus ada. Tuhan ada di dalam roh setiap orang yang percaya. Nah, seharusnya sebagai orang Kristen, kita menyadari, kita perlu dipulihkan dari kejatuhan manusia yang pertama. Dengan cara apa? Terus hidup di dalam roh kita. Kembali ke dalam roh. Nah, tapi kita lihat di jalan keluar kejatuhan pertama ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka apa yang Allah kerjakan, kita bisa melihat Allah memberikan penebusan. Allah datang mencari manusia, menebus manusia, memberikan apa? Pakaian dari kulit binatang. Nah, di sini kita bisa melihat jalan keselamatan dari kejatuhan manusia yang pertama adalah iman, ya, iman pada keturunan perempuan, yaitu pada Tuhan Yesus, dan menerima cara keselamatan Allah. Inilah yang pertama ya. Bagaimana manusia ketika Allah memanggil, mereka menerima pakaian yang Allah berikan. Inilah cara keselamatan Allah. Artinya mereka adalah orang diselamatkan. Karena mereka menerima karya penebusan Allah, di mana kulit itu melambangkan Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kemudian kejatuhan kedua kita tahu Kain. Ya, Kain karena iri, setelah korban persembahannya tidak diterima, maka dia mulai membunuh adiknya. Nah, kita lihat bahwa sifat jahat, sifat iblis di dalam manusia, itu mendorong manusia untuk melakukan pembunuhan. Karena Kain adalah orang yang satu dengan sang iblis ini. Nah, ini sebuah gambaran mengenai kejahatan manusia kedua. Yaitu apa? Manusia menggunakan jiwanya terlalu berlebihan. Ya, manusia tidak lagi hidup di dalam rohnya, tapi menggunakan jiwanya dan meninggalkan jalan keselamatan. Karunia keselamatan Allah. Jadi, karunia keselamatan Allah melalui penebusan Kristus. Tapi Kain menemukan caranya sendiri. Ya, dia berusaha menyembah Allah dengan cara dia, bukan dengan standar jalan keselamatan Allah, yaitu penumpahan darah.
Inilah agama pertama yang didirikan oleh manusia, yaitu melalui Kain, dan akibatnya terjadi pembunuhan, dan akhirnya Kain terusir dari hadirat Tuhan. Inilah kejatuhan manusia yang kedua. Dan akibatnya lebih parah adalah akhirnya manusia membangun sebuah budaya, sebuah kehidupan yang tanpa Allah. Inilah cerita kebudayaan, yaitu kota yang dibangun oleh Kain. Nah, ini adalah gambaran kejatuhan manusia yang kedua. Nah, bagaimana jalan keluarnya sudah kita bahas beberapa minggu ini. Yaitu apa? Jalan keluar dari kejatuhan yang kedua. Satu, kita harus melihat teladan Habel. Kedua, teladan Set. Ketiga, teladan Enos. Dan terakhir, teladan Henok yang sudah kita bahas. Apa yang kita bisa lihat dari mereka? Karena apa yang terjadi pada mereka adalah sebuah warisan buat kita untuk menjadi orang di dalam garis hayat, garis perkenan Allah. Yakni apa? Kita perlu menjadi orang yang tidak melakukan apapun menurut maksud diri sendiri, motivasinya dan lain sebagainya. Kedua adalah hidup bagi Allah dan menyembah Allah menurut cara Allah. Nah, Kain jatuh kenapa? Dia menyembah Allah dengan cara dia. Nah, Habel adalah orang di perkenan Allah, hidup bagi Allah. Sepenuhnya fokusnya adalah Allah dan dia menyembah Allah dengan cara Allah. Nah, kita harus kembali kepada cara ini. Kemudian apa? Kita perlu mengenal kesia-siaan hidup, yaitu Set. Ya kan? Sia-sia. Lalu dari ini kita menyadari bahwa kita ini manusia yang getas, rapuh, dan kita perlu menjadi orang yang menyeru nama Tuhan. Artinya kalau kita mau menyeru nama Tuhan, memanggil nama Tuhan dan menyelamatkan, kita perlu menyadari kondisi kita. Kita ini getas, rapuh tanpa Tuhan. Dan tidak hanya menyeru nama Tuhan, kita perlu hidup bergaul dengan Allah. Inilah Henok. Artinya semua kisah ini adalah sebuah kisah di mana merupakan gambaran ya gimana kita menjadi orang di dalam garis perkenan Allah. Semoga kita menjadi orang yang sedemikian, yaitu melalui firman Tuhan, melalui wahyu Allah, kita menyembah Allah dengan cara Allah. Kemudian apa? Nampak bahwa usaha manusia itu sia-sia. Yang diperkenan Allah adalah cara Allah. Dan kita perlu menyadari hidup manusia itu sementara. Karena itu, tiap hari, marilah kita menyeru nama Tuhan. Ya, bersandar Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke poin berikutnya, yaitu kejatuhan manusia yang ketiga dan yang keempat. Keempat nanti kita bahas ke depan lagi, seri yang lain. Keempat adalah setelah kisah Nuh. Manusia mulai mendirikan Menara Babel. Nah, ini adalah kejatuhan manusia yang keempat, sehingga manusia diserahkan oleh Tuhan ke seluruh permukaan bumi. Nah, yang kita bahas malam ini adalah kejatuhan manusia yang ketiga. Yang kita tahu Nuh. Nah, apa yang terjadi dalam kejatuhan manusia yang ketiga? Yaitu apa? Malaikat kawin campur dengan manusia. Manusia adalah ras manusia. Allah sangat membenci percampuran. Semua harus menurut jenisnya. Tapi kita lihat ada malaikat yang jatuh mencemari manusia. Dengan apa? Mengadakan perkawinan yang tidak sah. Nah, akibatnya apa? Manusia dikatakan menjadi daging, flesh. Kata daging itu adalah pernyataan Allah di Kejadian pasal 6. Tuhan mengatakan manusia ini hanya daging semata. Dan akhirnya muncullah ras campuran. Dan akibatnya Tuhan mau tidak mau harus memusnahkan generasi itu. Oke, ini kita lihat kejatuhan yang sangat-sangat parah. Ya. Kalau kita boleh lihat tadi diagram yang saya tunjukkan, ini panah. Panahnya sudah mentok ke bawah. Sudah nggak ada cara lain. Kecuali apa? Dimusnahkan. Nah, tapi puji Tuhan, di tengah situasi yang tidak ada harapan itu, Tuhan masih menemukan Nuh. Satu keluarga. Di mana akhirnya Tuhan bisa membangkitkan generasi yang baru. Ini yang mau kita lihat sebenarnya. Tapi sebelum kita masuk ke sini, saya akan menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan seputar ya kejadian yang menjadi pertanyaan yang mungkin kita lebih tertarik membahas. Dan tidak apa, kita harus tahu secara fakta, siapa sih anak Allah, ya, siapa sih anak manusia, kita akan lihat. Tapi itu bukan poin utama. Kita perlu tahu, perlu ya untuk membantu kita mengenal kebenaran dengan tepat. Kita lihat ya sekarang latar belakang. Latar belakang di Kejadian pasal 6, latar belakang kejatuhan manusia yang ketiga, lalu reaksi Allah dan Nuh muncul keluar. Ya, kita bisa melihat ini seperti kalau lihat film ya. Ini tokohnya itu Nuh. Tapi sebelum Nuh muncul harus muncul situasi yang gelap dulu. Ya, di mana Nuh bisa menjadi bintang yang bersinar di waktu itu. Nah, kita bisa melihat ya latar belakangnya.
yaitu di Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ke 2. Mari Anda bisa lihat di layar. Kita bisa lihat di sana dikatakan apa? Manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Oke, ada kata anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Anda perhatikan ada anak Allah, ada anak perempuan. Nah, kita akan lihat dua isu ya. Satu yang beredar di kekristenan. Siapa sih anak Allah itu? Kok bisa anak Allah kawin campur sama anak perempuan manusia? Atau anak manusia sebenarnya kan? Nah, siapa anak Allah ini? Oke, lalu siapa anak perempuan ini? Oke, kita akan lihat tiga hal di aspek fakta. Yaitu siapa anak Allah dan siapa anak perempuan manusia. Kedua, apa itu? Atau siapa itu Nephilim? Ya, bagaimana kok bisa terjadi perkawinan campur? Ini adalah membantu kita supaya kita lihat bahwa Alkitab juga membantu kita mengenal hal-hal yang tersembunyi. Ya. Tapi tujuan kita bukan untuk itu. Satu yang kita jelas, saya kasih silang. Ada konsep, Anda boleh searching di YouTube atau di Wikipedia dan lain sebagainya, akan terpecah dua pandangan. Pertama adalah mereka menganggap bahwa yang disebut anak Allah adalah keturunan orang benar. Maka mereka menganggap itu keturunan Set. Lalu anak manusia itu mengacu pada keturunan manusia yang jatuh, yaitu keturunan Kain. Nah, itu adalah konsep pertama yang muncul di kalangan kekristenan. Apakah itu benar? Saya akan katakan silang, tidak benar. Ya, kenapa? Kita akan lihat alasannya. Kenapa kok kita katakan tidak benar? Pertama, kita lihat dulu bahwa yang disebut anak Allah menurut Alkitab. Jadi semua kita harus cari dari firman Tuhan. Alkitab mengatakan pada suatu hari datanglah anak-anak Allah. Ya, di sana dikatakan secara jamak, bukan cuma satu. Ya kan, memang karena kata anak Allah juga bisa mengacu pada Yesus, anak tunggal Allah. Tetapi pemakaian yang lain, Alkitab ternyata menggunakan kata anak-anak Allah secara jamak. Dan dikatakan di antara anak-anak Allah itu datanglah juga siapa? Iblis. Nah, ini mengacu pada satu kategori, yaitu apa? Kategori malaikat. Ya. Malaikat yang jatuh, yang memberontak melawan Allah adalah Lucifer. Dia adalah malaikat. Dan dikatakan satu ketika Tuhan mengumpulkan anak-anak Allah, itu para malaikat di hadapan Allah. Datanglah juga iblis. Jadi kita bisa melihat bahwa anak-anak Allah itu adalah, di sini konteksnya mengacu pada malaikat. Ya, ini jelas, ayat firman Tuhan ini jelas. Kemudian malaikat ini malaikat yang mana? Siapa malaikat yang kawin campur sama manusia itu? Lalu kok bisa? Kita akan lihat. Nah, mereka adalah siapa? Mereka adalah malaikat-malaikat sebermula yang Allah ciptakan sebelum manusia ada, dan mereka memberontak melawan Allah. Mereka terseret oleh hasutan iblis, yaitu Lucifer, pemimpin malaikat. Di Ayub 38 ayat 7 dikatakan pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, semua dikatakan bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak-anak Allah bersorak-sorai. Jelas ya. Jadi bintang fajar itu mengacu pada malaikat juga. Mereka diciptakan dari sebermula, sebelum manusia diciptakan. Lucifer juga disebut bintang fajar. Semua anak-anak Allah bersorak-sorai. Oke, jadi ini mengacu pada malaikat sebermula. Kemudian apa yang terjadi? Dikatakan dan sepertiga ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Anda perhatikan ada dua bintang ya, bintang fajar, lalu ada bintang-bintang, sepertiga bintang-bintang. Jadi dua kata bintang ini jadi koneksi. Ada bintang fajar, lalu ada sepertiga bintang terseret. Kita semua setuju, ya para orang-orang yang belajar Alkitab juga menyetujui Wahyu 12 itu mengacu pada sepertiga malaikat yang ikut jatuh ketika Satan ya memberontak. Ya, Lucifer memberontak menjadi Satan, musuh Allah, seteru Allah. Jadi kita bisa melihat bahwa ini mengacu pada malaikat yang jatuh. Nah, ketika mereka jatuh, apa yang terjadi? Mereka mendirikan sebuah kerajaan,
Yaitu apa? Kerajaan angkasa. Jadi posisi mereka di angkasa sebenarnya. Nah, mereka adalah roh-roh jahat di udara. Jadi mereka punya posisi apa? Di udara. Dahulu Lucifer bisa di atas, di tahta Allah. Ya, sebenarnya dia adalah kerub yang menaungi kemuliaan Allah, tapi dia jatuh, dilempar. Nah, dengan sepertiga malaikat yang lain, mereka mendirikan sebuah kerajaan, yaitu penguasa kerajaan angkasa, yaitu kerajaan angkasa. Oke, ini moga kita jelas ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, dari sini kita bisa melihat sekarang siapa anak perempuan. Jadi malaikat jatuh jelas ya. Anak laki-laki kita tahu siapa. Anak Allah siapa jelas, yaitu mengacu pada malaikat. Sekarang yang dikatakan sebagai anak-anak perempuan manusia itu siapa? Apakah keturunan Kain? Saya katakan pasti bukan. Ya, itu mengacu pada manusia karena dikatakan anak-anak perempuan manusia. Nah, dan tidak ada ayat sama sekali yang menunjukkan bahwa itu keturunan Kain. Bisa jadi iya. Yang pasti itu mengacu pada keturunan manusia secara umum. Karena Kain juga punya anak cucu berkembang ke seluruh muka bumi. Di waktu itu juga sama, Set, Enos, Henok, terus dan selanjutnya orang benar juga punya anak. Jadi bisa bercampur jadi satu. Jadi itu yang pasti mengacu pada manusia. Tapi tidak bisa mengerucut hanya kepada keturunan Kain. Jadi moga kita jelas perkara ini. Oke, nah sekarang perkara kawin dengan manusia. Oke, ini saya buka dulu statement ya, yaitu di Markus 12 ayat 25. Anda bisa lihat sama-sama di layar ya. Dikatakan sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Benar nggak? Melainkan hidup seperti malaikat di surga. Oke, mungkin Anda akan pakai statement ini loh, malaikat dikatakan tidak kawin kok. Ya benar. Dikatakan di dalam kebangkitan nanti kita akan hidup seperti malaikat, tapi bukan malaikat jatuh. Kita akan hidup seperti malaikat yang tidak jatuh. Malaikat yang masih dalam posisi yang benar. Nah, malaikat yang benar posisinya yang tidak jatuh itu, mereka berada di surga satu posisinya. Dan mereka tidak kawin dan mengawinkan. Nah, artinya apa? Ini adalah cerita malaikat di surga. Malaikat yang benar. Malaikat yang tidak melanggar aturan yang Allah buat. Tetapi ada yang terjadi, malaikat sepertiga malaikat jatuh. Dia tidak dalam posisinya. Nah, kita lihat ya, dia meninggalkan batas. Jadi Tuhan memberikan batasan. Malaikat memang tidak boleh. Dia ada posisinya. Malaikat yang jatuh pun Tuhan batasi. Dia berada di atas saja, di angkasa. Nah, di Yudas 1 ayat 6, Yudas dikatakan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas. Jadi malaikat pun dikasih batasan oleh Tuhan. Batasmu di sini. Tapi ada yang tidak taat juga, ada yang memberontak juga. Ya kan? Tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman itu Tartarus sampai penghakiman pada hari besar. Jadi mereka dibelenggu. Ya, ada sebagai malaikat dibelenggu di Tartarus, di bawah bumi. Nah, tapi malaikat itu sebenarnya posisinya harusnya di atas, disebut penguasa kerajaan angkasa. Dan mereka itu ditahan di sana seharusnya. Tapi mereka ada yang meninggalkan batasan itu. Nah, melanggar batasan yang Allah berikan. Sama seperti kita ya, pemerintah ngasih peraturan. Harus pakai masker. Oke, loh. Tapi ada nggak pakai masker? Ada juga kan? Nah, sama, karena mereka malaikat yang memberontak melawan Allah. Nah, menarik, ketika mereka meninggalkan batasan mereka, yaitu apa? Tidak boleh kawin dan mengawinkan sebenarnya. Posisi mereka di atas. Nah, maka mereka mulai melanggar. Yaitu apa? Mereka mengambil tubuh manusia. Nah, saya tunjukkan yang benar dulu. Bahwa malaikat juga bisa tampil dengan tubuh manusia loh. Bisa. Ini malaikat yang benar, bukan malaikat yang jatuh. Kita lihat ya, di Ibrani 13 ayat 2. Dikatakan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Artinya, bisa jadi malaikat ada yang nyamar sebagai manusia benar-benar dengan tubuh manusia. Dan ketika kita menjamu orang,
memberi tumpangan pada orang, mana tahu dia itu malaikat. Kita nggak tahu. Artinya malaikat juga bisa diutus oleh Allah datang dalam rupa manusia, menemui kita. Ada nggak kasus itu? Ada kasus itu. Kita lihat ya kasusnya Abraham. Abraham itu pernah ketemu Tuhan, Allah, Yehova waktu itu disebutnya, dengan 2 malaikat. Lalu ketika dia mengangkat muka di tenda, dia, ada 3 orang berdiri di depannya. Dia tahu ini Allah. Dan 3 orang itu, satu adalah Yehova dikatakan, 2 itu adalah mengacu pada 2 malaikat yang menemani. Lalu apa yang terjadi? Abraham ngasih dia makan. Tunggu ya, saya masakkan. Dimasakkan, makan. Mereka makan. Bisa nggak makhluk roh itu makan? Nggak bisa kan? Yang bisa makan makhluk yang punya tubuh. Dan Tuhan pernah datang dalam rupa tubuh di Perjanjian Lama. Bersama malaikat yang mengenakan tubuh juga. Bersama-sama makan. Ya sama seperti Yesus bangkit dari kematian. Para murid takut kan? Wah ini hantunya Tuhan. Dia ngomong, bukan, ini saya, ini saya. Saya ini punya tubuh, coba nih saya makan. Dia makan, tunjukkan. Dia tunjukkan tangannya, bisa disentuh. Kenapa? Tuhan bangkit dengan tubuh, tapi tubuh yang mulia. Nah, ini misteri ya, tapi itu fakta. Nah, sekarang bagaimana dengan kasus Lot? Lot juga sama. Itu apa? Ada malaikat yang datang untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya, diutus oleh Tuhan. Dan yang menarik adalah, waktu sampai ke Sodom, sama Lot dijamu. Yaitu apa? Yuk datanglah ke tempatku. Nah, Lot tahu ini malaikat Tuhan. Lalu apa? Diajak makan. Diberikan makanan, lalu apa? Lalu mereka makan dikatakan. Artinya malaikat itu waktu datang ketemu Lot mengenakan tubuh fisik. Tidak dalam bentuk roh. Karena kita tahu malaikat itu makhluk roh kan. Dia adalah roh yang melayani dikatakan di Ibrani. Nah, tapi ada kalanya dia diutus oleh Tuhan dan dia mengenakan tubuh manusia. Artinya ada nggak kemampuan mereka mengenakan tubuh manusia? Ada. Bisa nggak? Bisa. Ya kan? Itu cerita dari fakta-fakta Alkitab. Jadi jangan kaget ketika kita lihat bahwa anak Allah itu mengacu pada malaikat dan dia bisa nikah dengan manusia, sangat mungkin. Jadi ini sebuah fakta-fakta. Memang Alkitab tidak mencatat prosesnya, tapi terjadi, ada. Ya, semoga ini membantu kita punya kebenaran yang tepat dari firman Tuhan. Nah, sekarang bagaimana dengan kisah kawin dengan manusia kan? Perkara hasil keturunan dia. Ya. Kita lihat keturunannya ya. Dari hasil perkawinan campur itu muncullah namanya Nephilim. Nephilim. Ya. Kita lihat ada Nephilim. Nah, memang di bahasa Indonesia tidak ditulis Nephilim. Saya munculkan ya, saya kasih dalam kurung. Dikatakan pada waktu itu orang-orang raksasa Nephilim ada di bumi. Nah, padahal sebenarnya bahasa aslinya Nephilim itu bukan raksasa. Nephilim itu adalah artinya orang yang jatuh. The fallen ones, yang jatuh. Artinya mereka adalah umat yang sudah jatuh lagi. Ya kan? Ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika apa? Anak-anak Allah, jadi jelas ya, waktu Anda lihat anak Allah mengacu pada malaikat. Ketika malaikat yang jatuh menghampiri anak-anak perempuan manusia, yaitu keturunan Adam secara umum. Dan perempuan itu akan akhirnya melahirkan anak bagi mereka, orang-orang yang gagah, perkasa di zaman purbakala. Oke, ini pertama. Ya, kita lihat hasil perkawinan campur itu muncul orang-orang hebat. Saya boleh katakan ya, kalau Anda tahu mitos-mitos Yunani, yang syarat dengan tokoh-tokoh seperti Hercules contoh. Hercules dikatakan adalah anaknya Dewa Zeus kan. Dewa Zeus itu punya istri manusia. Dan akhirnya muncullah Hercules, orang yang hebat. Nah, itu mitos nggak kebetulan muncul. Itu mitos pasti mengambil kisah dari Kejadian pasal 6. Nah, di mana Zeus itu sebenarnya malaikat jatuh. Banyak tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh yang sekarang jadi film-film terkenal itu, Thor, Zeus, dan lain sebagainya, itu tokoh-tokoh mitologi di Kejadian pasal 6 sebenarnya. Malaikat-malaikat yang jatuh, datang menghampiri manusia dan menghasilkan orang-orang hebat. Nah, menurut kacamata manusia kan hebat kan, tapi Allah membenci percampuran itu. Nah, kita lihat sekarang perawakan mereka. Nah, baru di Bilangan 13 ayat 33 kita tahu ukuran mereka apa. Dikatakan juga kami lihat di sana orang-orang raksasa atau Nephilim. Yaitu ketika orang Israel mengintai tanah Kanaan sebelum masuk ke tanah Kanaan. Waktu itu tanah Kanaan dihuni oleh orang-orang keturunan Enak.
keturunan raksasa dikatakan. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Artinya apa? Dia bandingin dirinya seperti belalang, raksasa orang Kanaan seperti manusia. Berarti dia gede banget. Nah, mereka kecil banget seperti belalang. Nah, di sini kita bisa melihat perbandingan ukurannya. Tapi Nephilim itu mengacu pada orang yang sama. Artinya gini, setelah manusia jatuh, kita tahu secara singkat ada penghukuman kan, air bah. Setelah air bah, seluruh keturunan malaikat itu mati semua. Tetapi setelah kisah Nuh selesai, masih lagi terjadi sebenarnya perkawinan campur antara malaikat dan manusia. Maka muncul lagi. Jadi kita bisa lihat itu faktanya. Nah, sekarang kita masuk berikutnya lagi, yaitu topik berikutnya mengenai reaksi Allah. Tadi ini yang penting sebenarnya kita harus lihat reaksi Allah. Apa ya reaksi Allah ketika melihat situasi yang mengenaskan demikian? Kalau Anda jadi Allah pasti sedih hati. Kenapa? Umatku yang kuciptakan begitu sempurna, ya segambar serupa dengan aku telah kawin campur dengan apa? Malaikat yang telah jatuh ini. Nah, disinilah kita lihat roh Allah masuk. Ya. Dikatakan apa? Reaksi Allah terhadap percampuran itu adalah dia tidak mentolerir, dia menolak. Ya, dikatakan berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Di sanalah kita lihat bahwa manusia disebut flesh, daging. Istilah daging itu muncul di sana. Ya, tetapi yang menarik adalah rohku. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, roh Allah terus bergumul. Jadi kita akan lihat maknanya ya. Sekarang kita lihat perkara daging. Dua hal terjadi, manusia menjadi daging, kedua datanglah penghukuman, yaitu air bah. Jadi akibat dari kejatuhan yang ketiga, dua hal terjadi. Manusia menjadi daging, jatuhlah hukuman, yaitu air bah. Manusia dimusnahkan. Oke. Kita lihat ya sekarang perkara daging. Daging itu perkara yang paling dibenci oleh Allah. Melebihi apa? Perbuatan dosa. Kenapa? Roma pasal 8 ayat 7 dikatakan sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi daging itu permusuhan dengan Allah. Daging selalu bertentangan dengan Allah. Karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Dan memang hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi kita lihat bahwa daging itu dikatakan musuh Allah. Selalu berseberangan dengan Allah. Jadi kita perlu lihat, maka waktu Allah mengatakan manusia ini cuma daging saja. Artinya apa? Manusia ini sekarang sepenuhnya adalah musuhku, seteruku. Tidak bisa lagi kujadikan apa perkenanku. Jadi sama sekali manusia sudah tidak ada harapan lagi. Manusia yang telah bercampur aduk itu. Nah kita lihat sekarang perbuatan daging ya. Coba kita cek. Kita ada nggak daging itu? Ada. Sekarang kita lihat perbuatan-perbuatan daging. Galatia 5. Dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Ya kan sekarang hari ini makin lama mendekati akhir zaman, manusia tuh makin jatuh dalam dosa seperti zaman Nuh. Ya kan di zaman Nuh apa dosa mereka terutama? Percabulan. Ya kan? Mereka melakukan pernikahan yang ilegal, yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sama seperti Lot. Di sana di zaman Lot juga sama. Di mana orang kawin campur dengan binatang. Orang kawin sama binatang. Laki-laki sama laki-laki. Perempuan sama perempuan. Tidak sesuai dengan jenisnya. Itu merusak pengaturan Allah. Di mana pernikahan harusnya laki dengan perempuan dalam pernikahan. Dalam konteks pernikahan. Nah kita lihat sekarang kejatuhan manusia. Khususnya hari ini. Perkara percabulan. Itu bukan perkara yang menakutkan lagi. Orang berani mengumbar itu. Dulu dipandang sangat rendah sekali orang yang kumpul kebu. Sekarang mereka anggap biasa saja. Ya kenapa? Dunia sudah semakin rusak. Itulah zaman Nuh. Penuh dengan hawa nafsu. Dan ini dekat dengan penyembahan berhala. Satu paket. Hawa nafsu dan penyembahan berhala satu paket. Selalu. Sama seperti kisah Bileam. Bileam merusak umat Israel. Dia menyarankan Balak cara menghancurkan orang Israel dengan cara apa? Kawinkan aja dengan orang bangsanya selain bangsa Israel. Akhirnya mereka kawin campur.
Ketika kawin campur, akhirnya orang Israel menyembah berhala. Dan akibatnya Tuhan sendiri yang menghukum mereka. Jadi kita perlu hati-hati, saudara sekalian, terhadap apa perbuatan daging. Ada nggak di sini? Ada, di dalam saya juga ada. Ya kan? Di dalam kita ada. Tapi puji Tuhan ya, kita lihat ada roh Allah. Ini kata yang sangat penting, roh Allah. Dan kita lihat ya, di sana ini menarik dikatakan. Memang di dalam bahasa Indonesia, dikatakan rohku tidak akan menyertai mereka ya, di dalam Kejadian pasal 6 ayat 3. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Nah, terjemahan yang asli adalah bahwa rohku tidak akan bergumul lagi dengan manusia. Nah, kata bergumul ini dia berjuang, menghakimi, membela. Artinya selama manusia jatuh dalam dosa, roh Allah sebenarnya di belakang layar bekerja. Terus bekerja, supaya apa? Manusia tidak jatuh. Roh Allah terus menarik, istilah kata dosa itu menarik manusia ke bawah. Allah itu seperti sang roh itu berusaha narik manusia ke atas, terus berusaha ditarik ke atas, tapi ujung-ujung manusia memilih jatuh ke bawah. Akhirnya Tuhan menyerah. Ya sudah, terserah kamu. Nah, sesuai sama dengan kita hari ini. Tuhan seringkali dengan rohnya terus bergumul buat kita, ya kan? Seringkali waktu kita jatuh dalam dosa, jatuh dalam pelanggaran, kita tidak damai, hati kita berduka, roh berduka. Dia terus bergumul bagi kita, dia bersyafaat bagi kita. Tapi kita terus melalaikan, terus kita abaikan perasaan Roh Kudus di batin kita. Apa yang terjadi? Suatu ketika Tuhan akan biarkan kita. Tuhan akan biarkan kita dalam dosa kita. Celakalah kita di waktu itu. Inilah kejadian. Nah, bagaimana kemenangan kita? Kita lihat perkara roh itu berhubungan dengan kemenangan. Walaupun sepertinya gagal pekerjaan Tuhan, Tuhan masih menemukan Nuh, satu orang yang bekerja sama dengan pekerjaan Roh Kudus Allah. Ya, kita lihat bahwa di Roma 8 ayat 13 dikatakan sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh atau daging juga sama, kamu akan hidup. Artinya untuk mengalahkan perbuatan daging di zaman Nuh. Jadi zaman Nuh itu identik dengan jatuhnya manusia ke dalam daging, ke dalam dosa yang sudah sangat parah. Itu apa? Ke dalam dosa ini, dosa daging. Pelampiasan hawa nafsu, itulah yang terjadi di dalam kejatuhan manusia yang ketiga. Nah, bagaimana kita mengalahkan perkara ini? Tidak ada cara lain. Yaitu harus bersandar pada roh Allah. Amin ya. Jadi kita lihat perkara roh ini sangat penting. Bagaimana Allah terus bergumul. Terus berjuang. Supaya apa? Kita dimenangkan. Nah, sekarang kita lihat perkara akhir zaman. Ya, ternyata ini sangat berhubungan dengan akhir zaman. Kenapa? Di Matius jelas mengatakan apa? Sebab sebagaimana halnya itu apa? Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Nah, di zaman Nuh tipikalnya apa? Makan, minum, kawin, mengawinkan. Kalau ditambahkan Lot, berdagang, berjual, beli. Nah, artinya fokus hidup manusia di zaman Nuh, yaitu apa? Daging. Kepuasan. Makan minum itu penentuan Allah kan. Allah menentukan manusia makan minum. Manusia makan minum supaya dia hidup. Tapi manusia hidup untuk Allah. Manusia kawin, mengawinkan. Untuk apa? Supaya manusia bisa eksis di muka bumi. Supaya manusia terus bertambah banyak. Untuk memperluas ekspresi Allah seharusnya. Tapi apa yang menjadi penentuan Allah diperalat oleh si Satan. Benar kan? Hari ini kan makan, minum. Itu menjadi satu produk, bukan lagi kebutuhan pokok. Dalam arti untuk memenuhi kebutuhan perut kita, tapi menjadi sebuah wisata kuliner. Ya kan? Menjadi sebuah kesenangan jiwa. Ada orang dia makan bukan untuk supaya perut kenyang, supaya hidup sehat. Tetapi supaya apa? Hatinya senang, dia menikmati buat menurut kesenangan diri. Nah, itu adalah pelampiasan hawa nafsu. Kawin mengawinkan juga sama. Manusia kawin, menikah, ada hubungan seksual. Baik gak? Baik. Tetapi dalam koridor pernikahan dengan tujuan untuk apa? Melahirkan keturunan ilahi. Tetapi sekarang orang kawin cerai. Apa? Ini bicara hawa nafsu. Kenapa dia kawin cerai? Dia pasti nggak puas. Dia berusaha mencari kepuasan yang tidak wajar lebih-lebih. Sehingga apa? Akhirnya dia kawin cerai dan tidak menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang sangat sakral.
Ya kita lihat ya banyak kasus hamba Tuhan juga jatuh dalam dosa yang sama. Jadi ini melibatkan siapapun. Tidak peduli siapapun, pasti ada potensi jatuh. Ada potensi apa? Jatuh ke dalam dosa percabulan. Ya, karena kawin mengawinkan berhubungan dengan dosa nanti percabulan. Ya kan? Nah kita lihat sekarang, puji Tuhan, itu adalah hal yang negatif ya. Sampai pada puncaknya, Tuhan mengatakan apa? Tuhan menyerah. Tuhan menghakimi, dikatakan, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah. Untuk apa? Memusnahkan segala yang hidup, yang bernyawa. Nah, ini adalah keputusan final. Akhirnya apa? Tuhan menghabiskan. Nah, sama dengan akhir zaman. Di akhir zaman, kalau kita hari ini tidak berjaga-jaga, kita akan apa? Berbagian dalam kesusahan besar. Di mana kita lihat bagaimana penghakiman Tuhan. Pada sepertiga penduduk dunia akan mati. Sepertiga bumi akan rusak, sepertiga lautan akan rusak, bulan, bintang, semua akan rusak. Itulah penghakiman Allah pada manusia. Nah, di waktu itu bagaimana? Itulah tsunami yang besar yang akan menimpa manusia. Nah, hari ini sebelum tsunami yang besar, itu kesusahan besar datang dan penghakiman Tuhan datang, sudah ada tsunami. Tsunami moral. Hari ini Satan merusak moral manusia. Begitu hebatnya. Nah, hari ini moga firman Tuhan menguduskan kita. Yang membuat kita berjaga-jaga. Nah, kita lihat ya, di tengah situasi itu Tuhan masih menemukan satu orang yang bernama siapa? Nuh. Puji Tuhan, ada Nuh. Haleluya. Yaitu apa? Tetapi ketika Tuhan melihat situasi yang, di ayat 7 Tuhan katakan, aku akan memusnahkan manusia saja. Sudah nggak ada harapan manusia ini. Tetapi, puji Tuhan, ada kata tetapi. Ya kan? Puji Tuhan, ayat 7 tidak berhenti titik. Tetapi ada kata tetapi. Nah, moga kita tidak berbagian di 7 ayat sebelumnya. Tapi kita ada di bagian di ayat 8. Yaitu apa? Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Nah, kata mendapat dalam bahasa asli adalah menemukan. Jadi Anda kalau lihat Alkitab sebenarnya tidak mendapat. Ya. Sepertinya Tuhan tidak fair ya, kok mendapat seperti dapat lotre. Kenapa kok Tuhan pilih Nuh? Kenapa Tuhan tidak pilih yang lain? Benar nggak? Ada dua kemungkinan. Tuhan pilih kasih, dia asal pilih, atau memang Nuh memenuhi syarat Tuhan. Nuh sangat hebat sekali orangnya. Ya kan? Apakah demikian? Kita akan lihat bahwa Nuh bukan orang yang super. Yang membuat dia berbeda, karena dia menemukan kasih karunia. Nah, Anda perhatikan kata menemukan kasih karunia. Ya. Dia adalah orang yang bagaimana? Kita lihat ya perkara kasih karunia. Saya akan gali 3. Kasih karunia, iman, dan kebenaran. Nah, kasih karunia kontras dengan daging. Daging adalah jelmaan iblis dalam tubuh manusia. Nah, kasih karunia adalah jelmaan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan dua ini selalu bertentangan. Kita lihat perkara kasih karunia. Bicara kasih karunia itu bicara kerjasama. Kerjasama manusia. Ya kita lihat di Ibrani pasal ayat 16, bagaimana seseorang mendapat kasih karunia. Atau menemukan kasih karunia. Inilah Nuh. Nuh adalah orang yang bekerja sama dengan Roh Allah. Di Ibrani 4:16 dikatakan sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Ada tahta yang penuh dengan kasih karunia. Tapi tahta ini harus dihampiri. Tidak tiba-tiba itu menjadi kasih karunia. Kita harus dengan aktif menghampiri. Supaya apa? Kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Untuk apa? Mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, kita perlu menyadari, kita ini orang yang kasihan. Kita ini orang yang kalau tanpa kasih karunia Tuhan, pasti sama dengan orang di zaman Nuh. Apa yang membuat kita berbeda? Bukan karena kita hebat. Apa yang membuat Nuh berbeda? Bukan karena dia hebat. Tapi karena dia adalah orang yang menikmati kasih karunia. Sehingga
dia mendapatkan pertolongan. Di waktu itu, kondisi moral di waktu itu sama seperti tsunami. Siapapun di zaman itu akan terhantam dengan tsunami itu. Tetapi kok ada orang bisa bertahan dari tsunami itu? Tsunami moral yang sudah begitu merosot di waktu itu, karena Nuh menemukan kasih karunia. Berdasar kasih karunia ini, dia mendapatkan pertolongan. Dia diselamatkan dari daging. Nah, artinya Nuh, kalau tanpa kasih karunia dia juga akan sama nasibnya. Puji Tuhan. Dia mendapatkan pertolongan. Nah, moga kita melihat ya, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, tanpa Kristus, tanpa kasih karunia kita sama. Kita masih bisa kumpul hari ini ya, baca Alkitab, ikut Bible study. Itu pasti bukan karena kita. Semua karena apa? Pasti karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita. Kalau Tuhan menarik tangannya dari kita, jatuhlah kita. Sama seperti Petrus. Jangan kita merasa sombong. Waktu itu kita merasa sekarang saya lagi baik ya, kondisi rohani lagi baik, lagi pelayanan, lagi cinta Tuhan. Jangan sombong. Kita bisa seperti Petrus. Petrus selalu sombong. Dia mengatakan apa? Aku tidak akan menyangkal engkau, walaupun yang lain menyangkal engkau. Tuhan ketawa. Lihat aja. Nanti ya, kamu akan menyangkal aku kok. Ya kan? Tapi Tuhan sudah katakan, Petrus, aku sudah mendoakan engkau. Ya kan? Tuhan membatasi. Tuhan sengaja mengizinkan pengalaman jatuh buat Petrus. Supaya Petrus sadar bahwa dia itu lemah, tapi Tuhan batasi. Supaya Petrus tidak ditampi oleh si iblis. Nah, artinya apa? Kasih karunia Tuhan selalu cukup buat kita. Ada kalanya Tuhan izinkan. Ya, kenapa setelah kita diselamatkan masih ada daging bercokol dalam diri kita? Ya, kenapa Tuhan tidak langsung cabut kelemahan kita? Ya kan? Kenapa kok kita masih sifat dosa kita tidak langsung hilang? Ini menarik. Ya, karena apa? Tuhan masih izinkan itu supaya kita sering-sering datang pada Tuhan. Sering-sering menikmati kasih karunia. Itulah pengalaman Paulus. Tuhan tidak cabut duri dalam daging dia. Dia minta Tuhan cabut utusan iblis ini. Cabut duri ini. Tuhan katakan apa? Jawaban Tuhan apa? Cukuplah kasih karuniaku. Supaya apa? Supaya Paulus tidak sombong. Tuhan sengaja beri kelemahan pada Paulus. Supaya Paulus bersandar kasih karunia. Supaya Paulus terus datang pada Tuhan. Benar nggak, Bapak Ibu sekalian? Saudara sekalian, kalau kita merasa semua hidup baik, semua lancar, kita selalu hidup dalam kemenangan, tidak ada kelemahan, tuh kita doa apa Tuhan jawab, susah kita mengatakan ini kasih karunia. Yang ada kesombongan kita keluar. Tapi Tuhan izinkan kita ada kelemahan, kita terus bergumul kadang-kadang, mau menang dari amarah, kadang-kadang masih jatuh lagi. Kenapa? Inilah kesempatan kita mengalami kasih karunia. Sekarang apa kasih karunia itu? Apakah kasih karunia itu pemberian Allah saja? Bukan. Memang kasih karunia pemberian Allah, tetapi bukan hanya pemberian Allah. Bukan hanya sesuatu dari Allah. Tuhan aku sakit, Tuhan kasih obat, sembuhkan. Tuhan aku lemah, Tuhan kasih kekuatan. Jadi kita jadi kuat. Apakah itu kasih karunia? Ya, satu sisi seperti kasih karunia. Tapi bukan itu kasih karunia sebenarnya. Kasih karunia adalah apa? Allah sendiri bekerja bagi kita. Itulah grace. Grace adalah Allah. Ketika Allah menuntut, Allah yang mengerjakan apa yang dia tuntut. Itulah kasih karunia. Kalau hukum Taurat adalah Allah menuntut, nah Anda harus coba. Anda harus usaha memenuhi permintaan hukum Taurat. Itulah hukum Taurat. Tetapi kasih karunia adalah Allah meminta, Allah yang mengerjakan. Itulah Filipi ya, dikatakan Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik keinginan maupun kemauan seturut dengan kerelaan kehendaknya. Dan di Yohanes 1:14 jelas mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Dikatakan penuh kasih karunia. Puji Tuhan, firman itu penuh dengan kasih karunia. Artinya, kasih karunia itu melekat pada Kristus Yesus Tuhan kita. Sang firman yang telah menjadi manusia. Di dalam Kristus Yesus, kita menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Artinya apa? Di luar Tuhan tidak ada kasih karunia. Di dalam Tuhan ada
kasih karunia. Moga kita jelas ya. Jadi kasih karunia itu mengacu pada siapa? Yesus, Kristus Tuhan kita. Di mana ada Dia, ada kasih karunia. Di mana ada Yesus Kristus, di sana ada pekerjaan Allah. Bukan kita, tapi Kristus. Itulah Paulus katakan, bukan lagi aku, tetapi Kristus. Bukan aku, tapi kasih karunia Allah. For by the grace of God, I am what I am. Paulus bilang apa? Karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana adanya aku hari ini. Nah, artinya apa? Kita bisa berdiri tegak, bukan karena kita. Tapi kasih karunia menopang kita. Nah, untuk bisa menikmati kasih karunia, tergantung kita. Kita mau nggak datang ke tahta demi darah Kristus dengan penuh keberanian? Kalau kita pasif, nggak bisa menikmati kasih karunia. Puji Tuhan. Semoga kita melihat perkara kasih karunia menuntut kita menjadi orang yang aktif. Jadilah orang Kristen yang aktif. Aktif bagaimana? Jangan minta tolong ini, minta tolong itu. Aktiflah datang pada Tuhan. Nah, sumber pekerjaannya, yaitu apa? Iman. Ya, kita lihat bagaimana kok si Nuh ini bisa hidup berbeda. Kok dia bisa aktif mencari Tuhan. Karena iman. Ya, kita akan lihat minggu-minggu ke depan. Kok Nuh ini berbeda? Nuh kok bisa bangun bahtera? Semua karena iman. Kita bisa lihat Ibrani 11 ayat 7 ya. Dikatakan karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah, ya kan, tentang sesuatu yang belum kelihatan. Iman itu kan memang pernyataan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Juga pengharapan kita. Nah, iman ini adalah sesuatu yang sepertinya abstrak. Ya, tetapi ini real. Nuh adalah orang hidup oleh iman. Dan karena iman itu pula ia menghukum dunia. Kenapa? Karena iman itulah datanglah air bah. Karena kita akan lihat air bah baru bisa datang setelah bahtera jadi. Artinya seberapa cepat Nuh membangun bahtera, secepat itu penghakiman datang. Ini bicara gereja sebenarnya. Seberapa cepat gereja terbangun, secepat itu Tuhan akan datang. Nah, sebelum Tuhan datang, dia akan menghakimi dunia. Ketika dia datang dia akan menghabisi dunia. Itulah penghakiman terakhir dengan api. Tetapi tergantung pada iman Abraham di waktu itu membangun bahtera. Tergantung iman kita pada Tuhan. Dengan apa? Kerjasama kita. Nanti kita akan lihat di minggu ke depan. Dan dikatakan dia menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, bukan lagi iman dari Allah, tapi imannya. Iman ini menjadi iman yang subjektif. Kita lihat iman ya, perkara iman. Mari kita lihat sumber iman. Dikatakan iman, jadi iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, kita percaya, Nuh sama seperti nenek moyang dia orang benar, dia turun-temurun. Mendapatkan apa? Firman secara lisan. Bagaimana cerita mengenai nenek moyang dia? Adam dan Hawa. Bagaimana Habel? Bagaimana Set? Bagaimana Enos? Bagaimana Henok? Bagaimana Metusalah? Ini adalah orang-orang benar. Dan puji Tuhan, dia adalah keturunan orang benar. Ya, Henok punya anak. Lalu dia punya anak Metusalah. Lalu dikatakan Nuh karena keturunan orang benar, dia pasti turun-temurun mendapatkan warisan. Yaitu apa? Perkara wahyu Allah. Henok, ya. Henok itu mendapatkan wahyu. Yaitu apa? Bahwa Tuhan akan menghakimi dunia. Itu kenapa dia punya anak. Dia kasih nama Metusalah. Itu udah bahas minggu lalu. Metusalah artinya apa? Ketika Metusalah mati, akan datang penghakiman. Dan benar. Air bah datang tepat di hari kematian Metusalah. Nah, Nuh, karena mendengar firman mengenai penghakiman Allah, dan ini menjadi iman dia, percayanya dia akan penghakiman Allah, maka dia mulai mencari kasih karunia. Dia mulai mencari Allah. Pasti ada alasan. Ya, hari ini kita mencari Allah, harus ada alasannya. Kenapa? Karena kita juga menyadari kita ini orang yang lemah. Orang yang tanpa kasih karunia kita akan jatuh dalam dosa daging yang sama.
Dan kita menyadari adanya penghakiman. Saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita perlu menyadari ada penghakiman. Tuhan akan menghakimi dunia ini. Karena itu marilah kita bersama-sama seperti Nuh mulai mencari Tuhan. Mencari kasih karunia. Dan dari iman inilah maka Nuh dipandang sebagai orang benar. Ya, karena kalau kita lihat di Kejadian pasal 6, saya tidak tampilkan ayatnya, di Kejadian 6, yaitu di ayat ke-5 sampai ke-10, dikatakan di ayat 8 khususnya Nuh mendapatkan kasih karunia. Benar ya? Di ayat 9, saya tidak tampilkan di sini, dikatakan Nuh adalah orang yang benar. Jadi Kejadian mengatakan Nuh adalah orang yang benar, tidak bercelah. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Sama seperti nenek moyang dia, Henokh hidup bergaul dengan Allah. Nah, dia menjadi orang benar karena dia hidupnya bergaul dengan Allah. Menerima kasih karunia demi kasih karunia. Nah, bahkan kitab Yeskiel pun menegaskan itu. Dikatakan bahwa Nuh, Daniel, Ayub, mereka akan menyelamatkan diri mereka karena kebenaran mereka. Jadi, Nuh adalah orang benar, bahkan kitab Yeskiel mempersaksikan itu. Kenapa? Dia adalah ahli waris kebenaran. Jadi kebenaran itu mengacu pada Kristus sendiri yang diwariskan kepada kita, menjadi bagian kita, melalui kita menikmati kasih karunia, tiap hari berjumpa dengan Tuhan, memandang wajah Tuhan. Maka apa? Kasih karunia itu Allah yang mengalir ke dalam kita oleh rohnya. Mulai membenarkan kita, mulai menyusun kita dengan kadar Allah yang benar. Nah, maka kita menjadi ahli waris kebenaran. Kita menjadi benar bukan karena kita benar, tapi karena kita terus demi kasih karunia tiap hari jumpa dengan Tuhan. Memandang wajah Tuhan melalui apa? Doa. Bapak Ibu sekalian yang hadir malam ini, kita perlu menyadari pentingnya waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Kita perlu apa? Menyadari tanpa waktu bersama dengan Tuhan kita pasti celaka. Ada seorang tokoh besar, Martin Luther, kita tahu ya, Martin Luther. Martin Luther itu menjadi tokoh reformator. Dia dipakai oleh Tuhan di waktu itu. Untuk apa? Mereformasi gereja Katolik waktu itu. Dia keluar, disebut Protestan. Dia kenapa? Dia protes dengan tesisnya itu. Dan dia satu statement terkenal bahwa apa? Orang manusia dibenarkan karena kasih karunia. Orang dibenarkan karena kasih karunia. Dia bisa tegak berdiri menentang kemerosotan di waktu itu, di mana keselamatan bisa dibeli, diajarkan demikian. Dia berdiri bahwa keselamatan karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah, kita tahu bagaimana dia bisa kuat berdiri di waktu itu. Ternyata dia ada kisahnya, Bapak Ibu sekalian. Dia itu adalah seorang manusia yang rutin berdoa. Dia cerita bahwa ketika situasi normal, dia akan doa 1 jam sehari. Tetapi dia tahu, ketika 1 hari itu dia akan menghadapi banyak urusan. Kalau kita gimana, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita lagi sibuk, seringkali kita menambah jam doa atau mengurangi jam doa. Kebanyakan dari kita, termasuk saya, seringkali excuse dengan Tuhan, sorry ya, doanya dikurangin. Sorry, soalnya sibuk nih, pagi ini buru-buru, banyak urusan di kantor. Inilah celakanya kita. Itulah jebakan iblis. Nah, Martin Luther beda. Dia tahu ketika hari itu akan sangat sibuk, maka jam doanya ditambah. Dia tidak doa 1 jam, dia akan doa 2 jam. Nah, inilah contoh. Yesus juga sama. Sering kita temukan di Alkitab, dia berdoa, dia berdoa, dia berdoa. Ketika dia mau menghadapi kayu salib, dia kembali berdoa lagi. Nah, Yesus saja perlu berdoa. Kenapa? Dia tahu kekuatan dia dari Sang Bapa. Bagaimana kita hari ini? Nah, kenapa kita seringkali jatuh dalam dosa daging? Kenapa kita seringkali tidak bisa menahan nafsu kita? Nafsu makan, nafsu amarah, mungkin dosa yang lain yang memancing hawa nafsu kita. Kita bisa sebutkan sendirilah. Apapun itu. Kenapa? Karena satu hal, iblis telah berhasil merusak. Ya Pak, waktu kita bersama Tuhan. Cara dia merusak kita, yaitu apa? Dia potong waktu kita bersama dengan Tuhan. Dia buat kita, dia kikis waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan. Dia kikis hati kita yang mengasihi Tuhan. Sehingga apa? Kita menjadi tawar hati. Tidak ada selera mencari Tuhan. Nah, di waktu itu kita akan makin jatuh dan makin jatuh.
maka pasti kita menjadi orang tidak benar. Kita nggak bisa jadi orang benar. Kenapa? Tidak menjadi ahli waris kebenaran. Kenapa tidak bisa menjadi ahli waris kebenaran? Karena kita tidak menikmati kasih karunia. Nah, kasih karunia hanya ada di tahta Allah. Nah, untuk mendatangi tahta ini, kita harus sering-sering berbalik ke dalam roh. Kita harus sering-sering apa? Menyeru nama Tuhan. Melayani Allah di dalam roh. Bersekutu dengan Allah sepanjang waktu. Dengan cara ini, kita akan menikmati kasih karunia. Kalau kita demikian, kita pasti menang. Kita pasti bisa menang atas segala pencobaan. Nah, moga Tuhan selamatkan kita. Sangat berhubungan iman dan kebenaran. Ya, kita lihat ya. Iman dan kebenaran sangat berhubungan. Nanti kita akan lihat kasih karunia dan kebenaran berhubungan. Yaitu Abraham. Dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abraham dibenarkan bukan karena tindakannya, tapi karena percayanya Abraham. Artinya apa? Dia menerima setiap firman Tuhan. Ya Tuhan, amin. Ya Tuhan, benar, aku terima, aku terima. Walaupun dalam prosesnya Abraham bisa jatuh. Tapi Allah menghitung Abraham benar bukan karena perbuatannya. Tapi karena Abraham percaya, dia menerima setiap perkataan Tuhan. Nah, hari ini mau menjadi orang benar, marilah terhadap firman Tuhan, kita setiap hari menerima infus firman Tuhan. Terus setiap perkataan firman Tuhan kita amini. Ya Tuhan, amin Tuhan. Ketika firman Tuhan mengatakan kamu itu seperti apa? Orang Ethiopia. Kulitmu tidak bisa diganti lagi. Hatimu sudah keras seperti batu. Tidak bisa diselamatkan lagi. Bagaimana sikap kita? Jangan berkeras. Kita katakan, benar Tuhan. Amin Tuhan. Aku demikian Tuhan. Tolonglah aku Tuhan. Selamatkan aku Tuhan. Dengan cara demikian, maka kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Ya, kita jangan seperti orang Farisi. Jadilah seperti pemungut cukai. Ketika mereka berdoa di hadapan Allah. Pemungut cukai memukul dadanya. Mengatakan, ya Tuhan ampuni aku orang dosa. Dikatakan ketika dia keluar dari hadapan Tuhan, dia pandang sebagai orang benar. Tapi ahli Taurat itu tidak. Dia berdiri. Mengatakan, ya Tuhan aku telah berbuat baik demikian-demikian. Dia tidak dibenarkan oleh Allah. Kenapa? Dia berusaha menggunakan kebenarannya sendiri. Nah, maka Allah tidak membenarkan dia. Nah, moga kita menjadi orang yang dibenarkan karena iman. Tiap hari terimalah infusi firman Tuhan. Lalu apalagi kasih karunia dan kebenaran. Nah, inilah kemenangan kita atas dosa daging dunia. Ini adalah ayat terakhir yang saya pakai. Mari kita bisa lihat sama-sama Anda dengan mic Anda boleh baca ayat ini. Yaitu apa? Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut. Demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih karunia akan berkuasa. Kita Dia adalah kasih karunia. Ada kasih karunia. Karena itu marilah kasih karunia hidup yang kekal oleh Yesus Kristus. Amin. Spend time bersama Tuhan. Ya, beban saya malam ini apa? Cari kasih karunia. Jangan jadi orang Kristen yang malas. Rajin tiap pagi mencari Tuhan. Dan kita mencari Tuhan karena kita sadar bahwa Tuhan akan menghakimi dunia. Bahwa di sekeliling kita penuh pencobaan. Bahwa daging kita siap menjatuhkan kita. Kita menyadari lemahnya kita. Maka tiap pagi kita akan mulai mencari Tuhan sungguh-sungguh. Sama seperti kalau kita divonis sakit kanker. Stadium 4. Kita pasti segera cari dokter. Kita pasti segera cari obat. Nah, ada nggak kita kesadaran ini? Moga Tuhan belas kasihani kita. Tuhan bangkitkan kesadaran bahwa kita ini lemah. Kita ini mudah jatuh tanpa kasih karunia Tuhan. Dan kita akan celaka. Kenapa penghakiman segera datang? Moga kita menjadi Nuh, generasi yang menang. Tidak melewati kesusahan besar. Tapi kita bisa diangkat. Melewati kesusahan besar. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Saya sampai sekian firman-Nya, saya akan tutup dalam doa. Setelah itu kita akan lanjut dalam persekutuan dalam breakout room. Ya, kita doa, saya tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih padamu Tuhan, kami mengucap syukur pada Tuhan, bahwa kami sungguh manusia yang lemah, manusia yang jatuh. Tuhan, di dalam kami ada daging.
Tuhan, iblis bercokol di dalamnya. Tuhan, sungguh selamatkan kami hari demi hari. Betapa kami perlu kasih karunia. Tuhan, kami mau menjadi orang Kristen yang aktif mencari Engkau sang kasih karunia, menikmati Engkau sang kasih karunia, sehingga kami tersusun menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan kami bisa mengalami kemenangan oleh kasih karunia-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami doa di dalam nama-Mu. Amin.